Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Bu Nurul. Di sini kita sama-sama belajar, sama-sama kita sharing ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita ikhtiarkan senantiasa mendapatkan hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, surga adalah impian, harapan, dan cita-cita dari semua umat manusia di muka bumi ini. Tentu bukan hal yang mudah untuk kita bisa memasukinya. Banyak sekali halangan, cobaan, ujian yang merintangi jalan kita. Kita harus menjadi seorang hamba Allah yang taat. Kita mencintai kepada petunjuk-petunjuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke dalam surganya Allah. Perlu perjuangan. Nah, kita terus belajar dan kita menelusuri apa-apa yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika umat manusia semuanya ingin bahagia, ingin selamat dan masuk ke dalam surganya Allah. Ternyata surga pun juga merindukan umat manusia di dalam 4 golongan. Nah, siapakah 4 golongan yang dirindukan oleh surga ini? Nah, kita belajar dari hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu mustaqotun ila arba'atin nafarin. Surga sangat merindukan kepada 4 golongan. Siapakah 4 golongan tersebut? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Nah, yang pertama adalah talil Quran, orang-orang yang senantiasa mencintai dan senantiasa membaca Al-Quran. Sudah membaca Al-Qurankah kita hari ini? Nah, bagi orang-orang yang sudah istiqomah bil Quran, setiap hari, setiap saat senantiasa bersama Al-Quran, maka beruntunglah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirindukan oleh surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah wahafidil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisannya, bisa menjaga ucapannya. Bagaimana kita bisa menjaga ucapan kita supaya ucapan kita itu senantiasa tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, senantiasa bisa justru memasukkan rasa bahagia di hati orang-orang di sekitar kita. Idkhalus surur fil qalbil mu'minin. Lidah tak bertulang. Begitu mudahnya terkadang kita itu menyakiti orang tanpa kita merasa menyakiti orang tersebut. Maka kita perlu untuk menjaga dengan sebaik-baiknya bagaimana lisan ini, setiap apa yang keluar dari lisan kita, ucapan kita senantiasa bisa membawa manfaat, membawa kebaikan, dan bisa menjadikan orang-orang di sekitar kita itu merasa bahagia, tenang, dan sesungguhnya orang-orang yang senantiasa idkhalus surur fil qalbil mu'minin, itulah orang-orang yang senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa menjaga lisan kita, insya Allah itulah di antara golongan yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang
ketiga adalah wa mut'imil ji'an, orang-orang yang bisa memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Nah, hubungan kita bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Kita bisa terus berbagi, bisa berinfak, bisa bersedekah, bersedekah untuk kita bisa membahagiakan, kembali lagi membahagiakan kepada orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, terutama orang-orang yang memang sangat membutuhkan kepada pertolongan kita. Karena rezeki yang ada di dalam diri kita bukan sepenuhnya milik kita. Ada bagian-bagian tertentu yang ini dititipkan Allah untuk dibagikan kepada sesama kita. Dan kemudian yang keempat adalah wasyaimi fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini saat ini beberapa hari lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita bisa menjalankan ibadah bulan puasa dengan baik, bukan hanya sekedar puasa secara fisik, tidak hanya menahan dari rasa lapar dan dahaga dan tidak berhubungan. Nah, tentu kita juga bisa mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Kita bisa menjaga pandangan kita bisa menjaga pendengaran kita, menjaga lisan kita, tangan kita. Nah, insya Allah, maka keempat golongan inilah talil Quran, kemudian wa hafidil lisan, wa mut'imil ji'an, kemudian wa syaum fi syahri Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan keempat ini, kita termasuk di dalam keempat golongan ini yang akhirnya surgalah yang merindukan kita untuk memasukinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.